Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat MTS, selamat datang di Edu Inspiration Podcast MTSN Kota Madiun. Edu Inspiration Podcast memberi inspirasi, merangkai masa depan. Baik, perkenalkan nama saya Filza Afran Mahida sebagai host dan saya Syakila Nasya Askarina sebagai co-host. Hari ini di podcast yang sangat spesial kita kedatangan tamu yang spesial juga, yaitu Bapak Kepala Kementerian Agama Kota Madiun yang baru, yakni Bapak Dr. Haji Muhammad Zainul Tamam SAG MPDI. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak hari ini? Alhamdulillah baik Mbak. Alhamdulillah. Nah Pak, sebelumnya sudah pernah ke MTS apa belum nih Pak? Sebelumnya ya sudah sebetulnya sih, sudah jalan-jalan ke sini ya. Iya. Tapi sebelum jadi kepala kantor ya. Bapak kalau boleh tahu kesan pertama tentang lingkup MTS apa sih Pak? Kesannya yang pertama bagus, maksudnya dari siswanya sudah menunjukkan jati dirinya sebagai siswa madrasah. Iya, alhamdulillah. Nah, beberapa sobat MTS ini kan pasti masih ada beberapa yang sedikit asing dengan Bapak. Jadi boleh diceritakan sedikit Pak tentang Bapak? Sedikit ya. Iya. Banyak juga Bapak. Banyak boleh ya. Iya. Ya. Saya kalau nama sudah tadi ya. Iya. Saya dilahirkan di Kota Pamekasan, Madura. Makanya nama saya kan M Zainul Tamam ya. Ya. M-nya itu ya aslinya Muhammad kalau menurut akte kelahiran. Iya. Tapi kamu artikan Madura enggak apa-apa. Saya lahir di Pamekasan. Sekarang ini tinggalnya di Jombang. Oh. Ya. Berarti sebelumnya menjabat di Kota Jombang. Saya menjabatnya pengalaman pekerjaan di pertama jadi guru min Mbak. Oh iya. Guru min mulai tahun 1999. Ini di min waktu itu min Randuatang Jombang ya. Oh iya. Ya, jadi PNS pertama di Jombang. Jadi waktu jadi guru bukan di min Randuatang, jadi di min Bojang Simo Jombang. Oh iya. 2007 itu diangkat menjadi Kepala Min dan Randuatang Jombang. 2010 dimutasi ke Min 1 Jombang, dulu Min Kauman yang di kota. 2018 itu mutasi ke Kemenak Kota Mojokerto, ke Kemenak Kabupaten Mojokerto, menjadi Kasih Penma Pendidikan Madrasah yang ngurusi madrasah di sana selama 4 tahun. Kemudian setelah itu mutasi di Kasih PHU ngurusi haji 2 tahun. Nah, jadi tahun 2023 bulan November mutasi ke Jombang lagi, ke Kemenak Jombang. Jadi Kasih Penma lagi. Jadi ngurus madrasah. Kemarin bulan bulan Agustus, awal Agustus dilantik menjadi Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Madiun. Keren ya teman-teman ya. Pengalamannya sudah banyak sekali ya. Lumayan lah, bukan banyak ya, banyak. Lumayan lah, ya. Bapak ini kan baru ya Pak. Iya. Kita mau tahu nih Pak visi dan misi Bapak untuk menjadi Kepala Kementerian Agama Kota Madiun. Visi Kementerian Agama itu jadi satu. Jadi visinya adalah mengikuti Kementerian Agama RI tertuang dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2020. Kalau visinya Kementerian Agama yang profesional dan handal dalam membangun masyarakat yang saleh, yang soleh, moderat, cerdas, dan unggul untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan gotong royong. Jadi ini visinya. Kemudian visi dituangkan pada 5 misi. Kemudian dilanjutkan dengan program unggulan Kementerian Agama. Ada 7 program
Apa tuh utama program program yang prioritas, Iya. 7 program prioritas. Di antaranya adalah digitalisasi madrasah. Jadi kalau misalkan Anda sekarang punya podcast di sini melakukan ini adalah salah satu unsur melakukan madrasah digital. Karena syarat menjadi madrasah digital diantaranya adalah mempunyai podcast. Ya. Yang kedua adalah programnya tahun toleransi kemarin sudah. Yang ketiga penguatan moderasi beragama. Penguatan moderasi beragama ini harus dimiliki oleh siswa-siswa madrasah, oleh guru-guru madrasah, oleh kepala madrasah, oleh ASN Kemenak secara umum, itu harus memiliki itu. Jadi moderasi beragama itu intinya yang moderat bukan agamanya tetapi cara pandang. Nah, Anda ini selalu siswa madrasah, misalkan Anda ini setiap ada kegiatan istighosah dan tahlil apa enggak? Ada. Tiap apa? Tiap hari Jumat kalau istighosah. Nah, itu merupakan pembiasaan anak-anak ini agar moderat. Jadi tengah-tengah. Di situ kan seperti tahlilan, seperti istighosah, itu sebetulnya adalah termasuk budaya lokal ya, yang dilaksanakan oleh pertama dulu Wali Songo masuk ke sini kan bisa masuk ke Indonesia diterima karena agama Islam membawa budaya lokal ke dalam agama yang tidak bertentangan. Mungkin Anda ini pernah makan tumpeng ya? Iya. Ya, ayo. Falsafahnya tumpeng ya, orang makan tumpeng itu kan makan bersama kan? Dimakan bersama, dinikmati bersama. Itu kan budaya lokal. Iya. Jadi budaya lokal miliknya orang Jawa kan gitu loh. Itu kan tradisi yang baik. Iya. Itu namanya adaptif terhadap budaya lokal. Nah, itu diantaranya 4. Yang kelima yang keempat ada kemandirian pesantren. Yang kelima ada revitalisasi KUA. Selama ini mungkin tentang KUA, mungkin adik-adik ini belum pada tahu. Taunya untuk apa itu di KUA? Kalau mau apa? Menikah. Wah, ini taunya hal mau menikah kan? Iya. Padahal di KUA itu nanti ke depannya tidak hanya miliknya orang Islam yang mau menikah, suatu saat mungkin dikembangkan untuk yang non Muslim juga. Di antaranya di situ sekarang pelayanannya sudah mulai ada pelayanan haji dan sebagainya di KUA, gitu ya. Jadi bukan hanya untuk menikah saja. Banyak lah, 7 termasuk ada Cyber University, ada Cyber Islam University, ada. Jadi sekarang makanya di perguruan tinggi ada perguruan tinggi sekarang yang hybrid ya. Jadi perguruan tinggi membuka, jadi bagi orang-orang yang kerja sekarang kan zamannya online. Iya. Jadi tidak perlu tatap muka kan belajar itu kan, pakai Zoom dan sebagainya. Ya, itu aja ya. Itu program yang harus menjadi skala prioritas karena utama Bapak ya. termasuk digitalisasi. Makanya nanti di madrasah mungkin ya kita coba konsep di madrasah terutama digitalisasi. Karena begini, kalau sudah pembelajaran berbasis digitalisasi, jadi adik-adik ini katakanlah di madrasah ini sekarang pelajaran biologi bisa IPA ya? Biologi IPA. IPA tentang apa misalkan? Tentang apa materinya? Sekarang eksperimen. Contoh. Eksperimen. Nah, tentang apa? Tentang apa misalkan? Materinya apa? Tentang panas, panas ya, benda-benda apa itu namanya, padat, benda cair kan itu ya. Itu kalau misalkan sudah berbasis digital, nanti adik-adik bisa buka linknya di madrasah. Di situ kok masih ada ragu. Di situ sudah ada tutorial di dalam, tidak hanya tutorial tapi materi, tapi itu kedepannya madrasah gimana caranya punya seperti itu, materi yang sulit. Jadi Anda ini cukup melihat
YouTube atau video dari pembelajaran dari guru-guru kalian, Iya. gitu ya. Kedepannya seperti itu. Oh, Iya. menarik ya. Menarik, Iya. Mbak. Jadi tertarik kan? Iya, Iya. sangat tertarik. Sehingga Semakin dimanapun, semangat belajar. dimanapun belajar itu tidak pandang tempat, tidak pandang waktu. Iya. Begitu juga di kantor nanti arahnya ke situ. Kerja dimanapun bisa. Oh, iya. Ya. Nah, Pak, pastinya dalam menjalankan visi misi kan ada strategi khusus nih, Pak. Kita nih penasaran, Pak, strategi apa yang Bapak gunakan untuk menjalankan visi misi ini? Strategi itu strateginya banyak, Mbak. Di antaranya yang pertama harus sebuah instansi atau madrasah itu harus disolidkan dulu. Solid. Dikompakkan dulu ya. Kompak, Harus kompak dulu karena program harus dari bawah dulu kemudian baru ke atas. Sehingga semuanya merasa memiliki dan kebutuhan. Digital sekarang ini merupakan kebutuhan bagi kita. Mungkin adik-adik ya, misalkan seperti Anda ini kayaknya sudah mulai butuh pakai HP kan gitu ya. Iya. HP-nya Android. Iya. Selama ini sering menggunakan sebelum COVID ya. Iya. Anda kan cuma bisa menggunakan hanya untuk WA saja kan gitu ya. Iya. Kalau enggak WA, Facebook, terus apa lagi? Instagram. Tapi sekarang canggih lagi, ada dunia apa istilahnya? AI AI ya. Iya. AL kan tulisannya Iya. AI. Robot. Itu Iya. kan apapun Anda tanya di situ kan mesti dijawab ya. Iya. Anda dengan adanya COVID kemarin dengan daring banyak menggunakan seperti itu ya. Iya. Kesulitan tanya, saya tidak bisa apa ini, kan gitulah tanya di situ lah. Itulah kecanggihan teknologi, tapi tidak bisa dipercaya sepenuhnya loh. Iya. Ya. Dan harus di IT itu diantaranya harus ada harus ada pembatas. Ini untuk seusia kalian. Positif dan negatif. Iya, ada yang negatif, ada yang Positif. Diambil yang positifnya. Jadi pertama dikompakkan dulu, yang kedua nanti kita program itu susun bersama. Ya, kita coba. Yang ketiga adalah kita menggunakan manajemen hati atau sentuhan hati. Karena kesadaran untuk berubah itu dibutuhkan kesadaran dari seseorang, bukan paksaan. Nek terpaksa kan biasanya sekarang terpaksa, tapi memang aturan itu dipaksakan dulu, suatu saat akan muncul kesadaran. Itu beberapa strategi yang saya lakukan. Keren ya teman-teman ya. Keren sekali teman-teman. Pak, untuk mengakhiri kita mau siswa-siswi MTS mau minta kesan dan motivasi untuk MTSN Kota Madiun. Ya. Yang pertama kesan saya di MTSN ini adalah sudah mulai madrasah ini kelihatan betul-betul madrasah. Di antaranya jati diri siswa madrasah itu yang pertama ya akhlaknya harus baik. Saya lihat tadi ketemu dengan guru kepala madrasah sudah salaman. Alhamdulillah. Karena guru itu adalah penggantinya orang tua di madrasah. Yang kedua ada sholat berjamaah. Sholat berjamaah. Itu tiap duhur ya. Setiap duhur. Duha ya. Iya, ada ya. Ya, itu asar ya, sampai asar ya di sini. Ya? Enggak, soalnya pulangnya kan Ya, pulangnya sebelum itu ya. Ya, itu puasa. merupakan bekal kita orang Islam jangan sampai meninggalkan sholat. Yang ketiga ada ngajinya. Itu jangan sampai kita orang Islam tidak bisa ngaji. Itu jati dirinya. Mungkin suatu saat dikembangkan madrasah ini ada kitab kuning. Ya, itu ciri khas awal suatu saat ya. Itu kitab-kitab Aqidatul Awam. Ini nanti kita coba dengan kawan-kawan. Kitab Aqidatul Awam, Mabadi'ul Fiqih, tentang kewanitaan, itu kitab yang kecil untuk para yang wanita. Ini kesan madrasah sudah ada di sini masuk. Yang tidak kalah pentingnya adalah madrasah itu adalah merawat lingkungan. Ya, saya lihat di sini kan tanaman-tanaman sudah
Hijau, Banyak. bahasa Kemenak itu hijau bukan bahasa chatnya ya. Akan tetapi hijau itu termasuk rindang ini kesannya. Yang pertama pesan kepada anak-anak ya. Pesan motivasi untuk kalian satu, kalian kalau apa ya, jadilah orang yang sukses. Kata sukses ini tidak hanya sukses dunia, akan tetapi sukses Di akhirat. Amin, amin. Untuk sukses ke situ diantaranya adalah yang pertama jelas melakukan apa ya, takwa Allah ya, takwa Allah atau takut pada Allah, melakukan perintahnya, sholat, jangan sampai meninggalkan. Yang kedua birrul walidain. Birrul walidain ini adalah hormat kepada kedua orang tua. Tapi kalau seusia kalian ini, orang tua ini ada dua, yakni orang tua Di rumah dan orang tua di sekolah. di madrasah ya, di madrasah, karena itu adalah guru-guru kalian. Yang terakhir, kesuksesan dari kalian ya, apa ya, tidak cukup dengan kalian usaha belajar. Kalian kan belajar ya. Yang ketiga, sorry belum terakhir. Yang ketiga setelah birrul walidain, kalian ini sekarang ini belajarlah. Ya, belajar, waktunya belajar, waktunya ngaji. Yang terakhir, segala usia ikhtiar itu yang terakhir adalah doa. Jadi kalau dalam Islam ada yang namanya ikhtiar. Ikhtiar itu kan ada dua, dengan usaha, dengan doa. Ini senjatanya orang Islam adalah doa. Kapan waktunya doa yang istijabah? Kalian sudah diajari oleh guru-guru, di antaranya ketika malam hari sholat tahajud, ba'da sholat duha. Jadi lakukanlah, kalau sholat duha kan kalian belum berangkat, lakukanlah sholat duha ya. Karena kalau tahajud mungkin kalian sudah bangunnya kesulitan. Minimal lakukan sholat sunnah, selain sholat sunnah ba'diyah qobliyah, lakukan sholat sunnah, sholat duha. Itu kunci kesuksesan. Karena kalian agamanya adalah agama Islam. Ya, itu ya. Terima kasih Ada Bapak. lagi? Sudah ya. Terima kasih Bapak atas Sama-sama. motivasi yang Ya, mudah-mudahan diberikan. sukses ya, kamu Ya, sukses. amin ya Rabbal alamin. Nah teman-teman, pada intinya kita harus terus semangat belajar dan jangan sampai meninggalkan sholat ya teman-teman. Jangan lupa berdoa ya. Jangan lupa berdoa. Berikhtiar terus. Berikhtiar. Ya. Baik, sekian dari kami. Apabila ada salah kata atau perbuatan, kami ucapkan maaf. Saya Filza Afan Mahira sebagai host dan Saya Syakila dan Syazkadina sebagai co-host. Indah Bunga di tengah taman. Duduk santai makan ketan. Sampai jumpa teman-teman. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. MTSN Kota Madiun, Integrity Smart Kompetitif.